Halo semuanya, di video kali ini Koko akan jelasin tentang scalar and vector quantity. Apa sih scalar dan vektor itu? Quantity itu besaran ya, tadi Koko sudah sebut, inilah quantity. Mass, time, length, area, volume, segala macam ini quantity. Nah, quantity sendiri itu punya dua jenis, atau ada dua klasifikasi untuk suatu quantity dalam fisika. Yang pertama, ada yang namanya scalar quantity. Ada yang namanya scalar. Yang kedua ada yang namanya vector. Nah, apa sih beda antara scalar quantity and vector quantity? Scalar quantity itu adalah besaran yang hanya memiliki magnitude. Magnitude itu hanya punya magnitude. Magnitude itu besar. Sedangkan vector quantity itu adalah quantity yang punya magnitude and direction. Jadi scalar ini Koko tulisnya magnitude only. Dia hanya punya magnitude, besarnya berapa. Sedangkan vector quantity ini adalah quantity yang punya magnitude and direction. Nah, contohnya apa? Contoh dari scalar sama vector quantity dalam fisika itu juga ada banyak sekali. Koko akan ambil atau Koko akan berikan beberapa contoh yang bisa dilogikakan. Dan tentu saja nanti akan ada besaran-besaran lain yang kalau dilogikakan agak susah nih. Sehingga ya mau nggak mau kita harus hafalin. Tapi untuk permulaan, ya kita akan lihat contoh-contoh yang bisa dilogikakan. Jadi Koko akan bikin beberapa contoh. Ini tentang scalar, ini tentang vector quantity. Contoh tentang scalar quantity itu apa? Contoh yang pertama misalnya kita ngomongin distance. Distance itu jarak. Distance. Distance ini merupakan scalar quantity. Logikanya gimana? Logikanya adalah kalau Koko tanya kalian, berapa jarak rumah kalian dengan sekolah? Jawaban kalian adalah, misalnya, 2 kilometer. Selesai. Koko nggak perlu tahu informasi-informasi lain. Yang Koko tanya, distance-nya berapa? Kalian jawab, 2 kilometers. Selesai. Tapi kalau vector quantity, misalnya Koko tanya kalian, berapa perpindahan? Berapa perpindahan kalian atau berapa perpindahan kita dari suatu posisi ke posisi lain? Perpindahan itu disebut sebagai displacement dalam bahasa Inggris. Jadi ketika Koko tanya berapa perpindahan dari suatu posisi ke posisi lain, Koko nggak akan satisfy dengan jawaban yang misalnya kalian bilang perpindahannya 3 kilometer. Itu belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena perpindahan membutuhkan arah. 3 kilometer ke mana? Misalnya Koko tanya, berapa perpindahan kalian dari rumah yang lama ke rumah yang baru? Misalnya kalian jawab perpindahannya 10 kilometer. Pasti Koko tertarik dengan suatu hal yang lain, yaitu pindahnya kemana? Apakah ke kiri, atau ke kanan, atau ke depan, atau ke belakang, atau kemana? Itu contoh dari vector quantity. Displacement, perpindahan. Kalau Koko gambarkan distance sama displacement ini, misalnya kita punya titik A di sini titik B, di sini titik C. Distance itu menggambarkan jarak yang kita tempuh. Jadi misalnya Koko dari A jalan ke B, kemudian dari B kita jalan lagi ke C. Misalnya A ke B ini 4 meter, B ke C 3 meter misalnya.
Kalau orang tanya sama kita, berapa distance dari A ke C kalau kita lewat B? Distance dari A ke C kalau kita lewat B. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 7 meter. 4, kemudian tambah 3. Itulah distance, jaraknya. Tapi kalau ditanya, berapakah displacement dari A ke C kalau kita lewat B? Ketika kita ngomongin displacement, kita hanya ngomongin perpindahan. Lihat posisi awalnya yaitu A, lihat posisi akhirnya yaitu C, kemudian hitung perpindahannya. Jadi ketika ditanya displacement, jawaban Koko adalah 5 meter. Tapi displacement ini membutuhkan keterangan arah. Arahnya kemana? Nah, dalam fisika, arah ini seringkali disimbolkan atau digambarkan dengan sudut. Jadi arahnya berapa? Yaitu sudutnya berapa? Dari A ke C. Koko kasih nama alfa misalnya. Nah, alfa itu kita bisa hitung. Jadi directionnya kita bisa hitung, yaitu alfa dengan menggunakan trigonometri. Katakanlah ini tegak lurus. Jadi untuk menghitung alfa, Koko bisa pakai, misalnya pakai tan. Tan alfa, tan itu adalah opposite 3 dibagi adjacent. Adjacentnya 4. Maka alfanya adalah tan inverse 3/4. Nah ini tinggal dikalkulatorin aja berapa derajat. Kalau Koko coba hitung ya. Tan inverse 3/4, kita akan dapat 36,9 derajat. Nah, jadi untuk contoh soal yang Koko gambar, kalau ada yang tanya, berapa distance dari A ke C melalui B? Jawaban Koko selesai dengan menjawab 7 meter. Koko tulis di sini. Ini sebagai contoh ya. Jadi distance-nya berapa? Distance-nya 7 meter. Distance-nya 7 meter. Ini selesai. Nggak usah diapa-apain lagi. Tapi ketika yang ditanya adalah displacement-nya berapa, jawaban kita adalah displacement-nya 5 meter ke mana? Jadi kalau Koko tulis di sini, displacement-nya berapa? Displacement-nya adalah 5 meter membentuk sudut. Jadi ada tambahannya, with angle 36,9 degree clockwise ya, terhadap sumbu X atau garis horizontal. Ini clockwise. Jadi arahnya ini clockwise. Alfanya itu dihitungnya searah jarum jam dari garis AB. Jadi 5 meter with angle 36,9 degree clockwise from line AB. Dari garis AB. Atau kalian sebut dari horizontal direction. Itu juga boleh. Nah, ini contoh sederhana tentang scalar and vector quantity. Distance, displacement. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya tentang distance, misalnya kalau kita ambil konteks yang lain ya. Distance displacement ini konteksnya adalah kinematics. Koko akan ambil konteks lain, misalnya dari konteks energi misalnya, atau ya energi. Misalnya Koko tanya kalian, berapa energi yang dibutuhkan untuk mendorong benda ini? Jawaban kalian pasti selesai sampai di kata-kata misalnya energinya 10 joule, selesai. Koko nggak tertarik dengan yang lain. Kita cuma tertarik dengan energinya berapa. Sehingga energi bisa diklasifikasikan sebagai scalar quantity. Jadi contoh lain, energi. Ini contoh pertama. Ini contoh kedua.
Nah, kita punya vector quantity apa? Misalnya Koko tanya, berapakah gaya yang diperlukan untuk mendorong benda ini? Nah, ketika kita ngomongin gaya atau force, kita selalu tertarik dengan arahnya. Jadi waktu kalian jawab, force-nya berapa? Misalnya kalian bilang force-nya 10 Newton. Pasti ada lanjutannya. Force-nya ke arah mana? Jadi kita dorongnya ke mana? Nah, itulah direction. Sehingga force akan termasuk ke klasifikasi vector quantity. Dorongnya kemana? Ada arahnya dong. Energinya berapa ya tinggal masukin berapa joule. Nah, ini tentang scalar and vector quantity. Koko lanjutin lagi. Kita udah lihat scalar dan vector quantity. Sekarang yang Koko mau jelasin adalah apa efeknya dalam perhitungan kita nantinya. Jadi kalau kita tahu dia scalar quantity, terus kenapa? Terus kalau kita tahu dia vector, terus kenapa gitu loh? Apa yang membedakan scalar dan vector dalam perhitungan kita nantinya? Koko akan ambil contoh. Misalnya kita ngomongin yang tadi, energi sama force. Untuk energi misalnya, suatu benda itu punya kinetik energi. Suatu benda punya kinetik energi. Ini Koko asal-asalan aja. Misalkan aja kinetik energinya adalah 3 joule. Ingat-ingat, energi ini adalah scalar quantity ya. Jadi let's say kinetik energinya itu 3 joule. Kemudian benda ini kita akan panaskan. Panas itu berarti ada heat energy. Jadi kita akan panaskan, berarti kita akan kasih energi panas. Katakanlah kita akan panaskan dengan suatu energi panas yang besarnya let's say 5 joule. Heat energy Koko simbolkan pakai Q. 5 joule. Kemudian sekarang Koko tanya kalian, berapa total energi yang dimiliki oleh benda ini? Atau berapa ya total energi lah ya, berapa total energi yang dimiliki oleh benda ini? Kita nggak perhitungkan energi-energi lain. Jadi sebenarnya ada yang namanya internal energy, ada yang namanya kinetic energy of the molecule segala macam. Tapi kita nggak perhitungkan itu. Koko cuma mau kasih gambaran secara sederhana aja. Jadi nggak usah mempermasalahkan atau nggak usah mempertimbangkan energi lain. Anggap aja benda kita cuma punya 2 energi. Yang pertama kinetic energy dari dia sendiri, karena dia bergerak awalnya. Yang kedua kita punya heat energy. Atau kita berikan heat energy. Nah, kalau Koko tanya kalian, berapakah energi total benda ini? Karena energi itu besaran scalar, waktu ditanya energi total, kita tinggal tambahkan seperti biasa. Jadi kalau mau cari total energinya, langsung aja 3 tambah 5. Kita akan punya 8 joules. Ini untuk besaran scalar. Jadi besaran scalar itu nggak ada perlakuan khusus, karena dia nggak punya arah. Waktu kita mau tambahkan, kita tinggal tambahkan. Waktu kita mau kurangkan, kita tinggal kurangkan. Karena dia tidak punya arah. Tapi kalau kita ngomongin besaran vector, or vector quantity, kita harus pertimbangkan arah dia. Karena arah nanti akan memberikan efek penjumlahan lain. Bukan penjumlahan seperti waktu kita menjumlahkan scalar quantity. Jadi, misalnya Koko punya force, katakanlah Koko punya suatu benda dulu. Benda ini kita kasih force, arahnya misalnya ke kanan. Ingat ya, vector quantity ada arah, arahnya ke kanan. Koko kasih nama F1. Kemudian benda ini kita kasih force juga yang arahnya ke kanan juga misalnya. Koko kasih nama F2. Ke kanan juga. F2. Let's say F1-nya 3 joules. Force itu Newton ya, 3 Newton. Dan F2-nya juga katakanlah 3 Newton.
Atau 5 Newton, supaya mirip seperti soal energi kita. F2-nya 5 Newton. Waktu kita mau cari total force-nya karena arahnya sama, kita tinggal tambahkan. Jadi 3 tambah 5. Kenapa bisa ditambahkan? Karena arahnya sama. Nah, total dari suatu vector quantity itu disebut sebagai resultant. Jadi kita nggak pernah ngomongin total force. Jadi seolah-olah nggak ada istilah total force atau nggak ada istilah total untuk vector quantity. Yang ada adalah resultant force. Or sometimes kita sebut sebagai net force. Jadi yang Koko akan sebut atau Koko akan tulis itu adalah pakai yang pendek aja ya, yaitu net force. Net force-nya berapa? Karena arahnya sama, tinggal ditambahin 5 tambah 3, yaitu 8 Newton. Sekarang kita akan consider arah lain, tentu saja. Jadi katakanlah Koko punya kotak yang sama, atau kotak yang beda juga nggak apa-apa. Intinya kita punya kotak. Kemudian didorong ke arah kanan dengan gaya pertama yaitu 3 Newton. Kemudian didorong ke arah kiri, directionnya sekarang berlawanan. Dia punya force itu katakanlah 5 Newton. Nah, berapakah net force-nya? Net force dari kita punya persoalan yang kedua ini adalah arahnya berlawanan nih. Kalau arahnya berlawanan, satu arah kita harus anggap positif, satu arah lain kita anggap negatif. Jadi positif dan negatif dalam vector quantity itu menunjukkan arah. Dan Koko punya kebiasaan adalah ke kanan positif, mengikuti sumbu X positif, ke kiri negatif. Jadi yang ke kanan itu 3 Newton itu adalah positif 3 Newton. Sedangkan 5 Newton yang ke kiri itu adalah negatif. Jadi kita tulisnya 3 dikurang 5, yaitu 2 min 2 ya. Min 2 Newton. Nah, min 2 ini menyatakan apa? Menyatakan bahwa magnitude-nya 2 Newton, arahnya ke kiri. Negatif itu menggambarkan arah. Jadi net force kita min 2, yang menyatakan magnitude-nya 2 Newton. Direction-nya, ingat-ingat, vector quantity selalu require a direction di jawaban kita. Direction-nya to the left. Yang atas ini harusnya Koko lengkapin ya. Koko lengkapi sedikit supaya kita punya notes. Jadinya rada rapi. Net force-nya 8 Newton. Magnitude-nya 8. Direction-nya to the right. Direction-nya to the right. Nah, kayak gini. Kadang-kadang direction kita nggak perlu state di soal. Kapan kita nggak perlu state direction? Ketika directionnya udah jelas. Atau soal hanya tanya kita magnitude. Jadi seperti yang contoh pertama ini, sometimes waktu kerjain soal kita nggak perlu state directionnya karena udah jelas. Force pertama ke kanan, force kedua ke kanan. Net force-nya berapa? 8 Newton ke kanan pasti. Sehingga kita nggak perlu state lagi. Tapi ketika direction-nya belum jelas, seperti contoh kedua atau contoh ketiga Koko nanti, kita harus sebut arahnya kemana. Contoh berikutnya. Contoh ketiga, masih ngomongin hal yang sama. Ada suatu balok, kemudian dia punya force 3 Newton ke kanan. Kemudian ada juga force 4 Newton ke bawah. Misalnya aja kayak gitu. 4 Newton ke bawah. Pertanyaannya sama, berapakah net force-nya? Nah,
Sekarang kedua force kita ini membentuk suatu sudut. Karena satu ke kanan dan satu ke bawah, maka sudut yang dibentuk oleh mereka adalah 90 derajat. Nah, ketika kita punya force membentuk suatu sudut, kita harus gambarkan dulu resultan gayanya. Untuk apa digambar? Supaya kita tahu nanti apa yang kita mau cari dan arahnya berapa. Bagaimana cara menggambar resultant force? Paling sederhana menurut Koko adalah kita pindahkan salah satu force ke force yang kedua. Contoh ya, bagi yang bingung, contoh, Koko akan pindahkan 3 Newton ke force yang kedua. Force yang kedua adalah 4 Newton. Pindahinnya gimana? Cukup gambar tanah yang sama atau force yang sama, tapi di ujung force yang kedua. Jadi gambar di sini. Panjangnya juga sama, 3 Newton. Nah, setelah kita pindahkan, resultant force itu menunjukkan posisi atau arah panah dari awalnya ada di sini, ke akhir. Jadi inilah resultant force atau net force. Jadi yang warna merah itulah yang kita mau cari. Berapa net force-nya? Tentu saja yang warna merah itu punya dua karakteristik. Yang pertama magnitude and the second one is direction. Magnitude-nya berapa? Magnitude-nya kita bisa cari menggunakan Pythagoras. Dengan mudah kalian bisa lihat Pythagorasnya ya. Jadi kalau Koko hitung dia punya magnitude. Magnitude-nya adalah Pythagoras dari 4 dan 3. Akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Kita akan dapat 5 Newton. Itulah magnitude-nya. Jadi magnitude of the resultant force is 5 Newton. Nah, yang kedua adalah direction-nya gimana atau direction-nya kemana. Ingat-ingat direction selalu digambarkan oleh sudut. Jadi kita cari sudut. Nah, patokan sudutnya atau sudutnya dihitung dari mana, ini sebenarnya bebas. Kalian mau hitung sudutnya dari mana itu terserah. Tapi yang lebih umum digunakan itu kita hitung sudut dari garis horizontal atau dari arah horizontal. Arah horizontal itu ini. Jadi sudutnya yang lebih umum dihitungnya yang ini. Dari yang Koko gambar, kalian bisa lihat sudut Koko itu dihitungnya searah jarum jam ya. Jadi clockwise direction. Koko kasih nama sudutnya alfa. Dengan menggunakan sifat segitiga, kalau di sana alfa, maka yang ini juga alfa. Jadi alfanya kita bisa hitung menggunakan trigonometri. Direction itu adalah pakai tan ya. Tan alfa itu sama dengan opposite. Opposite-nya 4, adjacent-nya 3. Jadi 4/3. Maka alfa Koko adalah tan inverse 4/3. Tan inverse 4/3 tadi kita sudah hitung. Oh, ini kebalik ya. Jadi harus dihitung ulang. Tan inverse 4/3 kalau dihitung 53,1 derajat. Jangan hanya jawab 53,1 karena itu jawaban yang belum lengkap. Kita harus ngomong arahnya kemana, dihitung dari mana. Jadi yang lengkap adalah direction-nya adalah 53,1 derajat clockwise direction from horizontal axis atau horizontal line. Jadi kalau Koko tulis, inilah jawaban yang lengkap. 53,1 degree clockwise from horizontal direction atau horizontal axis juga boleh. Nah, itulah sudutnya. Kita punya magnitude, magnitude-nya 5,
And then we also have the direction. Direction itu digambarkan dengan angle. Nah, jadi ini perbedaan ketika kita dealing with vector quantity or scalar quantity. Ada perbedaannya. Dan perbedaan ini kalian harus benar-benar perhatikan. Ya mungkin nanti dalam beberapa soal kita nggak terlalu pusingin masalah ini. Tapi sebagai konsep, dan Koko berharap kalian punya konsep yang kuat tentang basic-basic ini, kalian harus tahu apa sih yang sebenarnya kita perhitungkan. Atau apa sih yang sebenarnya kita mau cari. Kalian harus tahu benar-benar jelas untuk di awal-awal ini. Nah, selanjutnya, masih ngomongin tentang vector quantity, karena vector quantity ini punya arah, dan arahnya bisa apapun. Contoh kedua, Koko ini punya arah 53,1 derajat clockwise terhadap horizontal. Contoh tadi di atas, arah kita adalah 36,9 derajat clockwise from AB, atau horizontal juga. Nah, karena vector direction ini punya arah, maka kita bisa meresolve istilahnya. Meresolve itu menguraikan. Kita bisa menguraikan setiap vector quantity ke arah X dan Y. Kenapa harus ke arah X dan Y? Karena dalam fisika, terutama fisika di soal-soal yang kita akan kerjain ya. Nah, di soal-soal yang kita akan kerjakan, kita biasanya tertarik hanya ke dua arah aja, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Sehingga nanti setiap quantity kita akan cari berapa sih besar atau magnitude pada arah horizontal dan pada arah vertikalnya. Jadi, setiap vector quantity kita bisa resolve. Resolve itu diuraikan. Jadi, Koko akan kasih keterangan sedikit ini tentang resolving vector quantity. Tujuannya buat apa? Jadi kalau ada yang tanya kok ngapain kita resolve vector quantity? Tujuannya adalah untuk menganalisa soal-soal dalam fisika. Jadi untuk menyederhanakan analisa kita hanya bermain di dua arah aja, horizontal, vertikal. Quantity-quantity atau vektor-vektor quantity lain yang arahnya masih aneh-aneh, misalnya ini, atau seperti itu, atau seperti ini, dan seterusnya, kita akan resolve. Kita akan pecah ke arah vertikal dan horizontal. Sebagai contoh, Koko punya suatu vektor, katakanlah arahnya kayak gini. Katakanlah ini kita masih ngomongin tentang force. Ini force-nya misalnya 50 Newton. Kemudian force ini membentuk sudut terhadap horizontal. Kalian mau anggap terhadap vertikal juga boleh, tapi di soal Koko terhadap horizontal. Dia membentuk sudut yang besarnya berapa ya? Asal-asalan aja ya, misalnya 30 derajat. Nah, force yang tadinya miring seperti itu, resultant force atau force yang tadinya miring seperti itu, kita bisa resolve ke arah X dan Y. Caranya gimana? Tarik garis tegak lurus. Jadi dari ujung force ini, tarik garis tegak lurus ke sumbu X dan sumbu Y. Ini yang ke sumbu X. Inilah force pada arah sumbu X. Koko kasih nama Fx. Kemudian inilah force pada arah sumbu Y. Tarik garis tegak lurus terhadap Y ya. Jadi ini Y. Tarik garis tegak lurus terhadap Y. Inilah Fy.
Jadi nanti F yang 50 Newton itu kita nggak usah lihat lagi waktu kita analisa soal. Kita lihat Fx, Fy. Nggak usah pusingin yang membentuk sudut 30 degree itu. Nah, bagaimana cara kita cari Fx? Tinggal lihat trigonometri. Kita mau cari adjacent, kita punya hypotenuse. Kita punya samping, dan kita punya sisi miring dan sudut tentu saja. Bagaimana cara mencari Fx? Kita bisa gunakan cos. Cos 30 derajat itu adalah samping dibagi miring. Jadi Fx kita adalah F cos 30 derajat. F-nya adalah 50, cos 30 itu setengah akar 3. Hasilnya 25 akar 3 Newton. Itulah Fx kita. Dan inilah yang nantinya kita akan pakai. Jadi di kebanyakan soal fisika yang kita pakai justru ini. Dan itu nanti, dan Fy. Kita jarang sekali pakai 50 Newton yang miring. Untuk cari Fy gimana? Fy itu sama aja dengan bagian ini. Ini Fy juga. Atau kalau kalian mau lihat, ini juga 30 sudutnya juga boleh. Sehingga untuk mencari Fy, kita bisa pakai sin. Sin 30 itu adalah opposite Fy dibagi hypotenuse. Hypotenuse-nya F. Fy divided by F. Maka Fy kita dapat F sin 30. F-nya 50, sin 30 itu half. Kita akan dapat 25 Newton. Itulah Fy-nya. 25 Newton. Nah, ini cara kita resolving vector quantity. Kalau ada yang bertanya atau penasaran ya, ngapain sih harus di-resolve? Atau aplikasinya gimana nantinya? Ikutin terus video-video pembahasan Koko yang berikutnya. Nanti pasti kita akan ada soal, atau pasti ketemu suatu soal yang membutuhkan konsep ini. Jadi Koko nggak jelasin sekarang. Nah, ini subtopik kedua kita, yaitu tentang scalar and vector quantity. Thank you yang udah nonton video Koko. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Koko akan jelasin tentang error and uncertainty. Sekali lagi, thank you semuanya. Bye-bye.